Pernah kepikiran gak sih, kalau punya uang banyak, semua masalah bakal selesai? Banyak dari kita pasti pernah berpikir begitu. Uang seolah-olah menjadi jawaban dari segala permasalahan hidup. Kita membayangkan, dengan uang yang melimpah, kita bisa membeli kebahagiaan, ketenangan, dan bahkan cinta. Tapi, apakah benar demikian? Kayak, yes, gue pegang kendali hidup gue. Rasanya seperti kita bisa menaklukkan dunia, semua pintu terbuka, dan semua impian bisa tercapai. Kita merasa menjadi raja atau ratu dalam kehidupan kita sendiri. Tapi, hidup nggak sesederhana itu, teman-teman. Realitas seringkali lebih kompleks daripada yang kita bayangkan. Banyak orang yang memiliki banyak uang, tapi tetap merasa tidak bahagia atau bahkan lebih stres daripada sebelumnya. Kenapa bisa begitu? Uang tunai itu ibarat cinta monyet, manis di awal, tahu-tahu hilang. Kita seringkali terjebak dalam ilusi bahwa uang bisa menyelesaikan segalanya, padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Uang bisa habis, dan ketika itu terjadi, kita mungkin merasa lebih kosong daripada sebelumnya. Dulu aku juga mikir gitu, uang banyak, hidup tenang. Ternyata itu cuma khayalan. Aku pernah bermimpi tentang kehidupan yang mewah, liburan ke tempat-tempat eksotis, dan memiliki segala sesuatu yang aku inginkan. Tapi setelah aku mendapatkan sebagian dari itu, aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Kayak nonton film horor, dikira hantunya hilang, nongol lagi di akhir. Masalah hidup seringkali seperti itu, kita pikir sudah selesai, tapi ternyata muncul lagi dalam bentuk yang berbeda. Uang mungkin bisa membantu sementara, tapi tidak bisa menyelesaikan masalah mendasar yang kita hadapi. Lama-lama aku sadar, banyak hal yang lebih penting daripada uang. Pengalaman hidup, hubungan dengan orang-orang terdekat, dan kesehatan mental serta fisik adalah beberapa di antaranya. Hal-hal ini tidak bisa dibeli dengan uang, tapi memberikan kebahagiaan yang lebih mendalam dan tahan lama. Kayak teman yang selalu ada, atau Indomie goreng yang selalu enak. Kebersamaan dengan teman-teman, momen-momen sederhana yang kita nikmati bersama, dan hal-hal kecil yang membuat kita tersenyum, semuanya jauh lebih berharga daripada uang. Nah, di video ini, aku mau bahas 10 aset yang lebih berharga daripada uang tunai. Aset-aset ini adalah hal-hal yang seringkali kita abaikan, tapi sebenarnya memiliki nilai yang jauh lebih besar dalam jangka panjang. Aset ini nggak cuma bikin dompet tebal, tapi bikin hidup lebih seru. Penasaran? Tonton sampai habis. Kita akan mengeksplorasi bagaimana hal-hal ini bisa memberikan kebahagiaan dan kepuasan yang lebih dalam daripada sekadar memiliki banyak uang. Jadi, jangan lewatkan. Pertama, properti. Properti bukan hanya sekadar bangunan dari bata dan semen. Ini adalah investasi yang bisa memberikan keuntungan jangka panjang. Rumah, tanah, apartemen, itu investasi yang awet. Mereka adalah aset yang nilainya cenderung meningkat seiring waktu. Harganya cenderung naik terus, kayak harga cabai waktu hujan. Bahkan saat ekonomi sedang lesu, properti tetap bisa menjadi pelindung nilai yang baik. Temanku beli tanah di pinggir kota, dulu sepi banget. Waktu itu, banyak yang meragukan keputusannya. Orang-orang bilang, ngapain beli di situ? Jauh. Mereka tidak melihat potensi jangka panjang dari lokasi tersebut. Sekarang, daerahnya ramai, ada mall besar, harga tanahnya naik drastis. Ini menunjukkan betapa pentingnya visi dalam investasi properti. Properti juga bisa jadi mesin ATM loh. Dengan menyewakan properti, kita bisa mendapatkan penghasilan pasif yang stabil. Punya rumah kosong? Sewain aja. Daripada dibiarkan kosong, lebih baik menghasilkan uang dari properti tersebut. Uang sewanya bisa buat jajan sebulan, atau ditabung buat beli aset lain. Dengan begitu, kita bisa terus mengembangkan portofolio investasi kita. Tapi ingat ya, pilih lokasi yang strategis. Lokasi adalah salah satu faktor terpenting dalam menentukan nilai properti. Jangan sampai beli mahal-mahal, lokasinya di tengah hutan, susah dijangkau. Pastikan properti yang kita beli mudah diakses dan memiliki potensi perkembangan. Properti yang berada di lokasi strategis tidak hanya lebih mudah disewakan, tetapi juga memiliki potensi kenaikan harga yang lebih tinggi. Jadi, selalu lakukan riset sebelum membeli. Ingat, properti bukan cuma bata dan semen. Ini adalah investasi masa depan yang bisa memberikan keamanan finansial dan kesejahteraan bagi kita dan keluarga. Kedua, emas. Ini favorit dari dulu ya. Emas itu kayak kenangan indah, selalu spesial. Harganya stabil, nggak gampang turun. Aku mulai nabung emas batangan, sedikit-sedikit, lama-lama banyak. Daripada uangnya habis buat jajan nggak penting, mending beli emas kan? Logam mulia lain kayak perak juga bagus.
Yang penting, simpan di tempat aman. Jangan sampai udah nabung lama, dicuri. Ketiga, bisnis sendiri. Memulai bisnis sendiri adalah langkah besar yang penuh tantangan, tetapi juga penuh dengan peluang. Ini adalah kesempatan untuk mengendalikan nasib kita sendiri, dan menciptakan sesuatu yang benar-benar kita banggakan. Ini dia yang bikin kita jadi bos. Kita bisa menentukan arah dan tujuan bisnis kita sendiri, tanpa harus mengikuti perintah orang lain. Kebebasan ini memberikan kita ruang untuk berinovasi dan mencoba hal-hal baru. Nggak perlu lagi dikejar deadline atau dimarahin bos. Kita bisa mengatur waktu kita sendiri, dan bekerja sesuai dengan ritme yang kita inginkan. Namun ini juga berarti kita harus disiplin dan bertanggung jawab atas semua keputusan yang kita buat. Memang, mulai bisnis itu nggak mudah. Ada banyak hal yang harus dipelajari dan dipersiapkan. Mulai dari riset pasar, perencanaan bisnis, hingga strategi pemasaran. Semua ini membutuhkan waktu dan usaha yang tidak sedikit. Kayak PDKT, butuh usaha keras. Kita harus siap menghadapi berbagai tantangan dan rintangan yang mungkin muncul di sepanjang jalan. Tapi, dengan tekad dan kerja keras, semua itu bisa diatasi. Tapi, kalau udah jalan, hasilnya bikin kita senang. Melihat bisnis kita berkembang dan sukses adalah kepuasan tersendiri yang tidak bisa diukur dengan uang. Ini adalah bukti dari kerja keras dan dedikasi kita. Mulai aja dari yang kecil, kayak jualan online, jasa desain, atau bisnis kreatif lainnya. Jangan takut untuk memulai dari hal-hal yang sederhana. Yang penting adalah memulai dan terus berkembang. Atau apapun yang kita suka. Pilihlah bidang yang sesuai dengan minat dan passion kita. Dengan begitu, kita akan lebih termotivasi dan bersemangat dalam menjalani bisnis tersebut. Yang penting, tekun dan terus belajar. Jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu dan meningkatkan keterampilan kita. Dengan begitu, kita bisa terus beradaptasi dan berkembang dalam dunia bisnis yang selalu berubah. Keempat, reksadana dan saham. Investasi yang lagi ngetren. Reksadana itu kayak nitip uang ke manajer investasi. Mereka yang kelola. Cocok buat pemula. Nah, kalau saham untungnya lebih besar, tapi risikonya juga lebih besar, kayak naik roller coaster. Seru tapi menegangkan. Penting banget belajar dulu sebelum main saham. Jangan sampai uangnya hilang. Kelima, pendidikan dan keterampilan. Ini investasi yang nggak ada matinya. Kayak cinta sejati, selalu di hati. Belajar bahasa asing, desain, coding, atau keahlian lain, itu penting banget sekarang. Nggak harus kuliah mahal. Banyak kursus online yang murah bahkan gratis. Yang penting, kita mau terus belajar. Keenam, aset digital, website, blog, channel YouTube, itu semua bisa menghasilkan uang loh. Memang, butuh waktu dan usaha untuk punya banyak penonton. Kayak nanam pohon, butuh waktu untuk berbuah. Tapi kalau udah panen, hasilnya bisa dinikmati terus. Contohnya temanku punya blog tentang traveling. Dia rajin nulis dan optimasi SEO, sekarang blognya ramai dan dapat uang dari iklan. Ketujuh, jaringan atau koneksi. Ini aset yang sering disepelekan. Padahal, koneksi yang luas bisa buka banyak peluang. Bayangkan kalau kita punya teman yang kerja di perusahaan impian, atau kenal investor yang mau danai bisnis kita. Makanya, penting banget punya hubungan baik dengan orang lain. Nggak cuma buat pinjam uang, tapi juga saling dukung dan berbagi ilmu. Kedelapan, kesehatan. Apa gunanya uang banyak kalau sakit-sakitan? Kayak punya mobil bagus tapi nggak bisa dipakai jalan-jalan. Jaga kesehatan itu penting banget. Olahraga rutin, makan makanan sehat, istirahat cukup, itu wajib. Jangan lupa cek kesehatan juga. Mencegah lebih baik daripada mengobati, kan? Kesembilan, pengalaman hidup. Traveling, ikut seminar, coba hal baru, itu semua kasih kita pelajaran berharga yang nggak ada di sekolah. Dari pengalaman kita belajar jadi lebih bijaksana, lebih menghargai hidup, dan lebih siap hadapi tantangan. Jadi, jangan takut coba hal baru ya. Terakhir, hubungan baik dengan orang lain. Keluarga, teman, pacar, mereka adalah pendukung terbaik kita. Saat kita sedih, mereka menghibur. Saat kita jatuh, mereka bantu kita bangkit. Makanya, jaga hubungan baik dengan orang terdekat. Luangkan waktu buat mereka, hargai mereka, dan jangan lupa bersyukur. Nah, itu tadi 10 aset yang lebih berharga daripada uang tunai.
Ingat, hidup ini bukan cuma soal uang, ada banyak hal lain yang lebih penting, kayak kesehatan, hubungan baik, dan pengalaman hidup. Jadi aset mana nih yang mau kamu kejar? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu, bisa menginspirasi orang lain.